selalu sehat ya. Dan tentunya perkuliahan kali ini juga sudah full luring nih. Dan kali ini aku sedang mau berbincang dengan Mas Andrian selaku mahasiswa berprestasi di Universitas 11 Maret. Yeay. Apa kabarnya nih Mas Andrian? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Fatina? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja. Ngomong-ngomong soal jadi mahasiswa berprestasi, gimana sih rasanya Mas Andrian jadi mahasiswa berprestasi di UMS? Sebenarnya untuk dikatakan mahasiswa berprestasi itu kan ada ya tingkatannya di Universitas 11 Maret itu ada lombanya ataupun kompetisinya setiap prodi. Tapi untuk aku pribadi belum mengikuti untuk tahun ini, jadi lebih ke fokus ke ikut lomba-lomba dan alhamdulillah mungkin ada beberapa lomba yang aku menangkan seperti itu. Keren banget ya Mas. Alhamdulillah. Kali ini lagi ikut apa nih Mas lombanya? Alhamdulillah kemarin ikut esai dan nanti presentasi di Jambi tanggal 25. Minta doanya juga. Amin Seperti amin. itu. Aku doain pastinya. Ya. Berarti flight ke Jambi. Ya insya Allah doain. Seperti itu. Gimana nih Mas perjalanan ataupun pengalaman Mas selama mengikuti lomba-lomba yang sudah banyak kamu ikuti? Sebetulnya ya untuk ikut lomba-lomba itu pasti kebalikannya sering males gitu ya. Jadi ikut lomba nggak, makanya aku ikut lomba itu mulai dari semester 4. Nah tentunya kita juga membutuhkan lingkungannya juga. Jadi nggak hanya niat aja gitu, tapi kita juga butuh lingkungan yang dimana kita bisa mendukung kita di situ. Dan biasanya orang-orang juga ceritanya yang enak-enaknya gitu ya. Nah tak ceritain yang nggak enaknya dulu. Jadi yang nggak enaknya adalah tentunya teman-teman waktunya akan sering sibuk, istilahnya kayak gitu, waktunya akan terbagi-bagi untuk kuliah lah, tugas lah dan sebagainya seperti itu. Jadi harus siapin mental untuk menjaga fisik sebaik mungkin, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita akan menemukan momen dimana kita akan jenuh, momen dimana kan kita akan capek, tugas kuliah bersamaan, begitupun dengan deadline lomba seperti itu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Tapi benefitnya adalah kita bisa melihat ataupun melampaui batas yang kita miliki. Oh iya ya, ternyata batas yang kita miliki bisa lebih dari ini, seperti itu. Dan mungkin kalau benefit lainnya adalah ke kita, mungkin yang pertama adalah reward ya, reward dari lomba-lomba dan juga pengalamannya seperti itu. Dan juga untuk saat ini perlombaan kan sudah mulai offline, kita bisa mengajukan dana ke universitas seperti itu. Nanti kita bisa datang langsung ke tempat lombanya, itu dibiayai langsung seperti itu. Nah, Mas Andrian ini kan sibuk banget ya buat lomba-lomba dan juga sempat menjadi ketua umum LSP KIPWNS kan? Ya, Pasti lu sibuk banget. Nah, cara bagi waktu menurut Mas Andrian itu gimana? Oke, ya betul banget yang disampaikan Mbak Fatina tadi ya. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan jadi ketua UKM, selain itu juga kuliah menginjak semester 4 kalau nggak salah itu. Nah, tentunya semakin tingkatan kuliah semakin tinggi, tugasnya juga semakin banyak. Dan alhamdulillah ya, kalau kita pikirkan jadwal-jadwal kita itu mungkin kita akan pusing gitu ya. Tapi ketika kita jalani dan kita kerjakan satu-satu, alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Yang penting adalah kita bisa koordinasi. Yang mungkin kita juga bisa mendata jadwal-jadwal kita. Mungkin tiap minggu kita ada jadwal ini, entah itu kuliah ataupun UKM. Nah setelah kita klasifikasikan, nanti kita bisa bagi mana yang sekiranya itu membutuhkan kita datang langsung, tidak bisa diwakilkan. Nah itu akan menjadi prioritasku di minggu itu. Tapi semisal itu masih bisa diwakilkan, semisal ini di UKM ya, masih bisa diwakilkan oleh teman-temanku yang lain, aku akan berikan amanah ke teman-temanku yang lain. Jadi sebenarnya organisasi itu adalah dimana kita bisa memberikan apa yang kita miliki di situ, tapi tidak sepenuhnya. Yang utama kan adalah kuliah, gitu. Jadi ketika kita bisa menjalankan di situ, kenapa enggak gitu? Jadi yang penting adalah manajemen waktu kita seperti itu. Yang pentingin kuliah ya, nanti Iya. kalau semisal UKM itu bisalah diwakilkan Ya, oleh teman-teman. intinya kuliah dulu yang utama, nanti sisanya kita mengikuti dari belakang. Kalau boleh tahu Mas Andrian ini asalnya dari mana ya? Asalnya aku dari Jawa Tengah sebetulnya ya, tapi udah sedikit keberbatasan Jawa Barat, jadi nuansa-nuansanya Jawanya beda ya. Oh iya. Beda ya. Oke. Oke, masih berhubungan dengan lomba-lomba nih. Sekarang kan lagi ada program kreativitas mahasiswa ataupun PKM ya. Itu kalau dari sudut pandang Mas Andrian, PKM itu apa ya? Nah, oke.
Ini pertanyaan menarik dan ini harus kita bahas. Jadi PKM itu adalah salah satu wadah yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas di Indonesia. Jadi ini mewadahi untuk kreativitas mahasiswa, inovasi dan juga tentunya memberikan kebermanfaatan seperti itu. Dan ini cocok banget untuk diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Kalau menurut Mas Andrian, PKM itu penting nggak sih buat mahasiswa? Dan untuk di UNS sendiri ini PKM menjadi salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa seperti itu. Dan mungkin kalau Mbak Fatina sering cek di SPKK itu masuk kegiatan wajib di UNS. Dan selain itu juga seberapa penting sih kita harus ikut PKM? Yang selain tadi kewajiban, tuntutan kewajiban kita sebagai mahasiswa di UNS, yang kedua adalah kebermanfaatan lainnya seperti itu. Jadi semisal kita ikut PKM dan juga sampai lolos pendanaan, kita akan mendapat berbagai manfaat ke kita. Yang pertama adalah kita bisa mengajukan artikel ilmiah dari PKM yang kita ajukan. Terus yang kedua adalah mungkin nanti kalau misal PKM-nya kita membuat sebuah produk dan sebagainya, kita bisa mengajukan sebuah HKI, hak kekayaan intelektual, dan juga paten juga bisa seperti itu. Dan kebetulan untuk PKM tahun ini, tahun 2023, banyak luaran yang ditambahnya adalah media sosial dari produk yang sudah kita ataupun PKM yang kita ajukan. Selain itu di UNS kita banyak manfaatnya sekali ya, apalagi kalau kita sampai PIMNAS. Akhir-akhir ini yang sudah difikskan oleh pihak pimpinan UNS adalah siapa yang bisa dapat medali emas di PIMNAS kategori presentasi itu akan dapat beasiswa S2. Terus selain itu, semisal kita sampai ke tahap PIMNAS, biasanya itu teman-teman yang sampai PIMNAS itu akan dilolos skripsi. Artinya mereka tidak melakukan penelitian dan sebagainya. Nanti cuma membuat laporan terkait dengan PIMNAS seperti itu. Banyak hal yang bisa direkognisi dari PKM seperti itu. Keren banget sih, keren banget. Dan tadi ada istilah-istilah yang aku belum ngerti nih Mas. SPKK dan HKI itu apa, boleh dijelasin nggak? Oke, kalau SPKK itu adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa kita inputkan di situ. Dan di UNS kita setiap mahasiswa itu diharuskan 50 poin. Jadi entah itu dari kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kegiatan lomba dan sebagainya, itu kita bisa inputkan di situ. Seperti itu. Jadi selain kita mendata selama kita kuliah, dan juga itu juga bisa menjadi tambahan IKU untuk UNS seperti itu. Jadi bisa meningkatkan akreditasi UNS seperti itu. Terus tadi yang HKI. Jadi HKI itu adalah istilahnya kita punya produk, dan itu adalah produk kita supaya tidak diambil oleh orang lain, itu kita bisa mengajukan HKI. Nah, tingkatannya lebih naik lagi itu ada paten seperti itu. Dan itu kalau ikut PKM itu bakal dibiayai. Kita cuma modal ide gagasan kita dan mau untuk melaksanakan. Ketika kita lolos pendanaan sampai PIMNAS itu akan dibiayai. Yang penting kita mau aja. Makanya ini cocok untuk teman-teman ikuti PKM. Sampai speechless aku nih dengerin Mas Andrian ngomong. Mas Andrian tuh public speakingnya bagus banget ya. Bisa nggak ada tips public speaking gitu? Spill. Untuk public speaking ya, aku yakin setiap teman-teman mau kuliah pun kalau mau presentasi pasti menyiapkan sebuah bahan untuk dipresentasikan apa sih gitu kan. Nah, mungkin dari situ kita juga bisa ambil sisi positifnya adalah yang pertama, kita bisa menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Apa yang akan kita sampaikan. Terus yang kedua adalah audiensnya. Audiensnya adalah apakah pimpinan UNS atau mungkin anak-anak, balita mungkin. Nah, kita bisa sesuaikan di situ. Dan yang ketiga adalah tentunya kita harus selalu muhasabah. Istilahnya kita tidak pernah merasa cukup dan merasa aku udah jago enggak. Tapi kita selalu latihan. Introspeksi diri ya, muhasabah. Di PKM itu kan mahasiswa dituntut untuk berpikir kreatif ya Mas. Nah, ada nggak sih cara dari Mas Andrian untuk berpikir kreatif itu gimana buat mahasiswa? Ini pertanyaan yang agak sedikit sulit untuk dijawab ya, soalnya kalau kreatif itu pasti kembali ke masing-masing. Nah, tapi ini aku ada sedikit tips ya, mungkin dari aku pribadi ketika aku mencari ide itu entah untuk bikin LKTI dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah PKM ini kan adalah wadah untuk kita berinovasi, memberikan sebuah solusi atas permasalahan.
Nah tentunya kita harus peka dulu nih terhadap lingkungan kita. Ada nggak sih masalah yang bisa kita selesaikan dengan inovasi yang kita miliki? Nah mungkin kita ambil contoh aja adalah petani yang punya sawah seperti itu. Nah sering kita punya padi penggilingannya masih ditumbuk semisal itu. Nah semisal kita punya inovasi yang baik ataupun mungkin kita tiba-tiba secara ilmiah kita langsung menemukan kenapa kita nggak bikin mesin. Nah itu nanti kita tinggal desain mesinnya apa, dimasukkan ke proposal, kita ajukan, semisal ACC kita langsung bikin alatnya. Jadi yang poin pentingnya adalah kita harus peka dulu terhadap lingkungan kita. Ada masalah nggak sih gitu? Nah mungkin di teman-teman semua di lingkungan juga pasti ada masalah seperti itu. Jadi ketika ada masalah coba lebih digali lagi apa yang bisa kita berikan solusi di situ. Tentunya sebagai mahasiswa kan kita juga sering buka artikel kan. Nah biasanya ada penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Nanti kita tinggal inovasikan di situ. Ada nggak sih Mas tips buat teman-teman untuk memilih judul esai untuk lomba PKM itu? Oke. Jadi untuk PKM itu kan ada 10 skim ya, baik itu riset eksakta, ada PKM kewirausahaan dan sebagainya. Nah nanti semisal teman-teman kan bisa memilih tuh setiap skim mau skim apa. Nah semisal skimnya kewirausahaan, kita kan akan mencari sebuah ide tentang apa lah gitu yang bisa kita masukkan ke kewirausahaan. Semisal mungkin di antara teman-teman sering punya istilahnya bukan kelainan sih, tapi sering punya keringat yang berlebihan. Nah itu sering terjadi, aku sering menjumpai adalah kaki kita sering berkeringat berlebihan. Ada salah satu inovasi PKM yang sangat menarik dan itu sampai lolos pendanaan adalah sepatu itu kita bikin sepatu untuk pokoknya itu ada nama khusus untuk yang mempunyai bukan kelainan tapi sebuah keringat yang berlebihan. Itu dibuatkan sepatu yang bisa menyerap keringat, itu bisa masuk PKMK. Nah nanti soalnya judul itu kan pasti yang akan dilihat pertama kali oleh reviewer di UNS ataupun di nasional. Jadi usahakan ide yang kita tuangkan dalam sebuah judul itu harus menarik dan juga langsung inti dari gagasan kita di dalamnya. Jadi judul itu adalah mewakili gagasan kita seperti itu. Mas, kamu itu ikut apa aja sih UKM-nya di UNS? Untuk saat ini aku nggak ikut UKM apa-apa. Aku lebih banyak ke penelitian sama saat ini magang di PKM Center UNS. Sekarang semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Wah, udah mau skripsian ya Mas ya? Iya, doakan saja. Siap. Gitu. Semoga skripsiannya lancar dan cepet nemuin judul ya. Amin. Pasti udah nemuin judul nih. Mahasiswa berprestasi loh, pasti udah nemuin judul. Tinggal tanya-tanya aja dulu, nanti penelitiannya bagaimana. Mungkin untuk tema sudah dapat. Ternyata banyak banget ya tentang PKM sudah dijelasin sama Mas Andrian dan keren banget. Terima kasih Mas Andrian sudah mau diwawancarai oleh saya. Sama-sama. Dan PKM itu intinya penting banget buat mahasiswa ya Mas. Betul sekali, betul. Dan semoga kalian juga setelah menonton podcast ini bisa termotivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi seperti Mas Andrian ya. Dan udah nggak terasa nih, sudah sampai di penghujung waktu siniar kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Andrian sudah diwawancarai dan terima kasih teman-teman sudah menonton podcastnya sampai akhir. Semoga sekali lagi kalian termotivasi untuk mengikuti PKM dan menjadi mahasiswa berprestasi tentunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.